channel SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang fenomena yang hot-hotnya nih tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, kebetulan kita punya narasumber dari SDN Pondok Bambu 14 Pagi, yaitu operatornya. Kita kenalkan Bapak Reza. Hai sahabat prestasi. Oke Bapak Reza, sekarang kita mau ngomongin soal PPDB nih ya. Kan kemarin hari ini nih sudah terlaksana nih PPDB SD jalur afirmasi. Iya. Nah, afirmasi kira-kira udah terisi belum Pak kuotanya Pak? Kalau untuk kuota afirmasi kita masih nol, Bu Seri. Belum ada Masih yang nol. daftar. Oh, oke. Berarti kuota afirmasi tidak terpenuhi gitu ya Pak ya? Betul. Ya, sebelum kita lanjutkan nih Pak, saya Ya. mau menjelaskan tentang SDN Pondok Bambu 14 Pagi dulu Pak. Ya, silakan Bu Seri. SDN Pondok Bambu 14 Pagi itu berada di Jalan Balai Rakyat 3 nomor 14 di kawasan Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jadi sahabat prestasi yang kalau mau kesini nih main-main ke SDN Pondok Bambu 14 Pagi gampang banget, tinggal cari map, ketik SDN Pondok Bambu 14 Pagi, ketemu deh. Pokoknya lokasinya strategis deh gitu ya Pak Reza ya. Betul. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya Pak Reza nih. Ya, oke Bu Seri. Nah, kalau untuk PPDB ini nih Pak, kita tuh kalau mau mendaftar nih Pak ya, kalau mau mendaftar di SD negeri khususnya SDN Pondok Bambu 14 Pagi nih Pak ya, Ya. apa aja sih Pak yang harus dilengkapi, apa dipunyai atau Siap. diharuskan nih yang Ya. nih anak saya usianya begini nih, boleh nggak nih daftar nih ya, seperti apa Pak ketentuannya aja Oke. deh Pak, bisa diceritakan sama sahabat prestasi. Oke, baik Bu Seri. Kalau untuk ketentuannya, khusus memang untuk di DKI Jakarta, sahabat prestasi wajib memiliki kartu keluarga dan akte kelahiran. Kenapa? Karena data Dukcapil itu sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi ketika nanti sahabat prestasi ingin mendaftar, harus mengisi nomor kartu keluarga dan nomor nik calon peserta didik barunya, gitu Bu Seri. Oh gitu Pak. Nah kalau ngomong-ngomong nih Pak, kita udah bilang aja nih ketentuannya apa. Emang SDN Pondok Bambu 14 Pagi itu menerima berapa rombongan belajar, berapa kelas nih Pak yang Iya. menerima berapa kelas gitu Pak, Iya, supaya sahabat prestasi bisa tahu nih, wah kayaknya nih kuotanya banyak Iya, nih betul. gitu kan. Iya. Silakan Pak. Oke. Kalau untuk tahun ini SDN Pondok Bambu 14 Pagi membuka 2 rombongan belajar. Jadi total yang diterima untuk calon peserta didik baru di sekolah ini adalah 64 siswa. Jadi kalau misalnya ada sahabat prestasi anak yang mau daftar, silakan datang saja ke posko SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Wah berarti ini ya Pak ya, ada 64, banyak juga ya Pak ya. 64 ya, karena Banyak itu juga 2 ya Pak ya. kelas. Oh 2 kelas ya Pak ya. Nah tadi ketentuannya Pak, kartu keluarganya tuh yang seperti apa? Iya. Apa nanti misalnya gini, saya punya kartu keluarga Bekasi nih Pak, atau kartu keluarga di Tanjung Priok, boleh nggak nih Pak daftar di SDN Pondok Bambu 14 Pagi nih Pak? Iya, bisa. Kalau untuk kartu keluarga ketentuannya adalah sesuai domisili. Jadi kalau misalkan domisilinya itu nanti di Pondok Bambu, Bu Sherly, itu bisa daftar di Pondok Bambu di sekolah ini. Tapi kalau misalkan kartu keluarganya itu di Tanjung Priok atau di luar dari zonasi ini, itu tidak bisa Bu Sherly. Jadi harus daftar sesuai dengan kartu keluarganya. Gitu. Oh jadi kartu keluarganya itu beralamat di Pondok Bambu, itu baru boleh Pak Baru ya? bisa Oh, daftar baru di situ. boleh. Oke begitu ya Pak ya. Terus kalau misalnya nih Pak, anaknya itu kalau anaknya usianya 5 tahun kurang 1 hari boleh nggak? 6 tahun kurang 1 hari gitu Pak, boleh nggak daftar Pak? Nggak boleh Bu Sherly, karena umur itu usianya minimal adalah 6 tahun 6 tahun per per 1 Juli 2020. Oh, berarti kalau sahabat prestasi mau mendaftarkan anaknya itu usianya minimal ya Pak ya? Minimal 6 tahun di tanggal 1 Juli 2020. Nah, catat itu ya sahabat prestasi ya. Jadi kalau punya anak yang usianya 6 tahun, cepet-cepet deh daftar deh gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk jalur nih Pak, tadi kita udah ngomongin lokasi, udah ngomongin ini Pak ya, persyaratannya. Ini jalurnya yang akan berikutnya ini nih jalur apa Pak?
Yang berikutnya adalah jalur zonasi. Oh, jalur zonasi. Iya, Nah, jalur ketentuannya zonasi. kalau jalur zonasi ini seperti apa, Pak? Ketentuannya sama. Jadi kalau untuk jalur zonasi, misalnya ketentuannya adalah pertama kakaknya harus wajib DKI. Oke, baik. Yang kedua, kakaknya itu disahkan per tanggal 1 Juli 2020. Oke, minimal kalau dia membuat kartu keluarga DKI itu per 1 Juli Juli 2020. Oke. Terus yang ketiga adalah sekolah kita itu memiliki 3 kelurahan yang bisa mendaftar di sekolah ini. Apa aja tuh, Pak? Tadi kan kita bilang, Betul. saya pikir tadi Pondok Bambu Hanya aja Pondok yang Bambu boleh. aja. Oh, ternyata ini Enggak, ada 3 ternyata kelurahan ya. Ada Apa aja, 3 Pak? kelurahan. Jadi zonasi itu sudah diinformasikan oleh gubernur sendiri dan sudah menjadi keputusan dari gubernur DKI Jakarta. Kelurahan yang bisa daftar di sekolah ini adalah Kelurahan Klender, Duren Sawit, dan Kelurahan Pondok Bambu. Oh. Jadi ada 3 kelurahan yang bisa daftar di sekolah ini. Oke, 3 kelurahan sahabat prestasi. Ya. Jadi kalau sahabat prestasi yang warga Duren Sawit, Klender, dan Pondok Bambu, bolehlah daftar Silakan ke datang SDN ke SDN Pondok Bambu 14 pagi. Tapi tadi Bapak Reza tadi bilang ya, hanya 3 kelurahan. Nah, kalau yang kakaknya nih Pak, kartu keluarganya itu di Bekasi, Depok, itu nggak boleh, Pak? Boleh. Perdana tahun ini bisa perdana tahun ini PPDB DKI hanya dikhususkan untuk warga DKI Jakarta. DKI Jakarta spesial ya Pak ya, Spesial, melayani spesial. dengan sepenuh hati khusus untuk Khusus warga warga yang DKI. ada di wilayah DKI Betul. Jakarta, luar biasa. Baik Pak, kalau untuk zonasi Pak, zonasi kuota yang tadi kan 64 ya Pak yang diterima ya. Jadi kuota untuk zonasi sendiri itu berapa persen Pak? Total kurang lebih adalah 73% Bu Sherly. 73%. Kalau dihitung-hitung itu sekitar sekitar 46. Ya, 46 ya. sekitar 46 siswa. Yang masuk bisa daftar di jalur zonasi ya. Hanya untuk jalur zonasi. Oh gitu ya Pak ya. 46 peserta didik. Nah kalau misalnya gini Pak, orang sahabat prestasi ingin mendaftarkan putra putrinya di sekolah kita nih Pak, ke SDN Pondok Bambu 14 buka posko nggak sih Pak? Buka Bu Sherly. Bisa buka posko di sekolah gitu ya Pak? Di sekolah, sahabat prestasi bisa datang ke sekolah, nanti dibantu oleh tim dari panitia posko PPDB sekolah kita. Oh gitu. Nah itu Pak yang harus dibawa nih Pak, apa sahabat prestasi mau mendaftarkan putra putrinya itu harus membawa anaknya atau bagaimana dia, apa yang harus dibawa dari rumah, lalu di sini ngapain, terus sampai dia mendapatkan apa, mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Untuk sahabat prestasi yang mau daftar ke SDN Pondok Bambu 14 pagi, sahabat prestasi bisa membawa kartu keluarga dan akte kelahiran, bawa fotokopi dan aslinya. Aslinya buat apa itu Pak? Aslinya itu kita untuk verifikasi Bu Sherly. Buat verifikasi Verifikasi ya? data. Oh gitu ya. Oh. Berarti saya ulang nih, berarti yang harus dibawa dari rumah itu kartu keluarga dan akte kelahiran, fotokopi dan asli. Fotokopi dan Gitu asli, ya Pak betul. ya. Jadi aslinya ditahan nggak itu Pak? Enggak, aslinya nanti kita akan kembalikan lagi. Oh, cuma untuk verifikasi Hanya aja untuk ya Pak ya. verifikasi saja. Ya. Nah sampai sekolah anaknya boleh dibawa? Nggak boleh dibawa. Nggak boleh bawa Nggak Pak? boleh, nggak Oh boleh iya, dibawa. karena ketentuan dari pemerintah juga untuk anak-anak juga tidak boleh ya Pak ya. diizinkan untuk, Tidak diizinkan masuk ke arena betul. area tempat umum Tempat gitu ya Pak umum, ya. betul. Oke baik Pak. Nah setelah datang nih dari rumah terus membawa kelengkapannya sampai gerbang nih Pak nih, nanti akan alurnya seperti apa Pak pertama-tama Oke. Pak? Kalau untuk alur di sekolah kita, ketika sahabat prestasi datang ke sekolah kita, nanti akan dicek dulu suhunya Bu Sherly, dicek suhunya, lalu nanti diarahkan dari petugas kita untuk melakukan cuci tangan. Gitu. Melaksanakan protokol kesehatan Betul. banget ya Pak ya. Sangat, itu wajib. Iyalah cuci tangan itu salah satu ini ya Pak ya yang memang Prokes. untuk menjaga kebersihan diri kita ya Pak ya. Nah setelah dari situ udah cuci tangan nih Pak. Cuci tangan. Terus dapat apa lagi tuh Pak? Ya. Ngapain lagi tuh Pak? Setelah kita sahabat prestasi sudah cek suhu, cuci tangan, lalu nanti sahabat prestasi akan diberikan formulir pendaftaran dan nomor pendaftaran. Oh Dengan jadi
Jadi kita kasih nomor pendaftaran Bu Sherly. Nomor pendaftaran, terus ya apa namanya, kan biasanya kalau jalur zonasi itu suka ada suka numpuk Pak, suka numpuk. Nanti kan kita kan nggak boleh, karena prokes kita kan nggak boleh ada kerumunan gitu ya Pak ya. Nanti ada ruang tunggunya nggak Pak? Ada bisa deh. Jadi nanti kita udah siapkan ruang tunggu dan itu pun juga sudah dibatasi oleh tim petugas kami. Oh, berarti sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak gitu ya, jaga jarak ya. Jadi nanti ya bagi sahabat prestasi yang akan mendaftarkan anaknya ke sini, yang datang ke sini, tetap ya melakukan protokol kesehatan. Oh iya, jangan lupa satu lagi Pak, selain cuci tangan dan cek suhu dan menjaga jarak, memakai masker. Ya, jangan lupa datang ke sini jangan tidak pakai masker. Wajib. Nanti harus datang ke sini harus tidak pakai masker. Iya, kalau nggak bawa masker disuruh pulang. Disuruh pulang. Oke Pak, baik Pak. Selanjutnya Pak, setelah menunggu di ruang tunggu gitu Pak, yang tadi yang sudah dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan, diarahkan kemana lagi Pak? Ya, nanti sahabat prestasi kalau sudah mendapatkan formulir, sudah mendapatkan nomor pendaftaran, nanti tinggal tunggu nomornya dipanggil. Setelah dipanggil, sahabat prestasi akan mengisi buku daftar hadir. Buku daftar hadir, iya, baik. Jadi buku daftar hadir itu fungsinya untuk mencatat data yang masuk ke sekolah ini, Bu Sherly. Oh, lalu tadi yang dibawa tadi kan ada kakak, fotokopi yang asli, itu nanti diverifikasinya di bagian apa Pak? Nah, untuk verifikasi itu nanti di bagian admin. Oh, di bagian admin, baik. Berarti dari tadi yang bagian mengisi buku daftar hadir lalu diarahkan ke admin. Nah, di admin itu ngapain? Nah, di admin saya itu verifikasi gitu. Ya, nanti sampai di bagian admin, sahabat prestasi nanti akan memberikan kartu keluarga dan akta kelahirannya untuk diverifikasi. Setelah itu bagian admin akan menginput data calon peserta didik baru ke dalam sistem ppdb.jakarta.go.id. Oke, baik. Lalu di bagian admin itu apa yang sahabat prestasi dapatkan ketika berhadapan dengan admin tersebut? Ya, sahabat prestasi nanti akan mendapatkan 2 lembar. Yang pertama adalah bukti pendaftaran yang berbentuk nomor token. Yang kedua adalah bukti pemilihan sekolah, Bu Sherly. Jadi ada 2 lembar nanti yang akan diberikan kepada sahabat prestasi yang ingin mendaftar di sekolah ini. Wah, itu di print out gitu ya Print Pak out ya? dari admin sendiri. Luar biasa sekali pelayanan panitia Posko PPDB SDN Pondok Bambu 14 lagi melayani untuk masyarakat ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Nah, setelah itu berarti orang tua udah selesai Pak. Nanti pilihan sekolahnya dia tahu atau tidaknya bagaimana Pak? Iya. Kalau untuk melihat pilihan sekolahnya, nanti bisa dicek nih sahabat prestasi di websitenya portal PPDB. Ketik aja nanti di gadget sahabat prestasi ppdb.jakarta.go.id. Nanti kan dimintai nomor peserta, nanti lalu isi aja nomor pesertanya, nanti akan muncul database-nya gitu. Oh, dan dia diterima di mana Iya. gitu ya Pak ya? Bisa langsung ganti pilihan juga ya Pak Bisa, ya? kalau misalkan sudah tidak ada namanya di sekolah yang dipilih, itu bisa langsung pindah pilihan sekolah gitu Pak ya. Betul. Nah, itu mah yang bisa ya Pak ya, yang bisa klik-klik, yang bisa pencet-pencet handphone. Nah, gini nih Pak, bagaimana untuk sahabat prestasi yang memang tidak paham dengan gadget untuk mengecek, untuk melihat di posisi anaknya ada di sekolah mana tuh, Posko PPDB SDN Pondok Bambu 14 pagi bisa membantu itu nggak Pak? Bisa banget. Nanti Pondok Bambu 14 pagi itu biasanya akan menginformasikan kalau memang si CPDB ini masuk ke sekolah kita, nanti akan kita informasikan melalui website sekolah. Oh, kita punya website sekolah Ya, ternyata. kita punya website sekolah. Coba kita promosi sekali Pak, di website sekolah kita alamatnya apa Pak? Alamatnya adalah sdnpondokbambu14pagi.com. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya memang tadi saya bilang nggak bisa klik pas pengumuman, nanti panitia akan menempel hasilnya nggak Pak? Iya, itu pasti. Setelah nanti pengumuman selesai, nanti panitia akan mengumumkan atau menempel daftar calon peserta didik baru yang sudah dilapor diri atau sudah diterima di sekolah ini. Nah, berarti untuk sahabat prestasi yang mau mendaftarkan putra-putrinya,
SDN Pondok Bambu 14 Pagi siap membantu. Jadi konsepnya ini kita membantu masyarakat ya Pak ya, membantu masyarakat untuk mendaftarkan calon peserta didik baru di wilayah Pondok Bambu gitu ya Pak ya. Baik Pak, luar biasa hari ini Pak informasinya, semoga bisa membantu sahabat prestasi untuk mendaftarkan putra-putrinya di SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Jangan lupa channel kita itu adalah SDN Pondok Bambu 14 Pagi. Subscribe, like, dan komen. Jangan lupa dinyalakan apanya? Belnya, supaya apapun kegiatan yang di SDN Pondok Bambu punya itu kamu pasti dapat duluan informasinya. Baik, terima kasih Pak Reja, sehat selalu. Selamat bekerja, selamat berjuang untuk kegiatan kita penerimaan peserta didik baru. Terima kasih sahabat prestasi, sehat selalu, tetap melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa 5M ya, tetap sehat,